Selamat pagi, siang, dan juga sore rekan-rekan semuanya. Kami dari Kantor Akuntan Publik Trump, yang terdiri dari Putri, Radite, Angelina, dan juga Made, akan mempresentasikan mengenai hasil kertas kerja audit melalui aplikasi Atlas yang telah kami buat untuk pengauditan perusahaan Prasmulya Jaya. Berikut ini merupakan tampilan beranda dari Atlas itu sendiri, di mana untuk yang bintang 1 ini terisi otomatis. Sumber data ini bersumber dari kertas kerja yang akan dijelaskan selanjutnya. Jadi nama klien kita itu PT Prasmula Jaya, alamat kliennya di Tangerang Selatan, dan untuk informasi lebih detail dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya ini merupakan informasi status KKP, di mana kita telah mengisi sebanyak 58%, dan untuk total akumulasi jam kerja audit sebesar 13%. Kita mulai dari indeks A110 sampai dengan A170 dulu ya. Nah, terkait analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, di sini kami menilai bahwa memang benar entitas ini telah berdiri sejak lama dan telah dilakukan pengauditan untuk laporan keuangan periode sebelumnya oleh auditor independen yang bersangkutan. Kemudian dari integritas manajemen di A1101 di sini memang dilaporkan bahwa terdapat isu terkait keberlangsungan usaha yang dicantumkan auditor sebelumnya. Tapi di sini kita merasa bahwa kita masih dapat menangani risiko tersebut terkait ketidaksesuaian atas isu kelangsungan usaha untuk lebih memperhatikannya. Kemudian dari sisi pelunasan hutang jangka pendeknya, apalagi opini auditor tahun sebelumnya itu termasuk opini yang baik, yaitu wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya untuk A1102 terkait dengan checklist isu integritas manajemen. Jadi kita menilai ya untuk indikasi klien mungkin terlibat pencucian uang, bagaimana yang dimaksud dalam PMK nomor 55. Detailnya, kami menemukan bahwa memang pengurus manajemennya itu ada yang dari anggota partai politik. Kemudian untuk A1103, terkait dengan kompetensi, independensi, dan juga ketersediaan waktu personel KAP, dari 10 personel KAP yang dimiliki KAP Pram ini, jadi 4 orang terpilih untuk menjadi auditor di PT Prasmulya Jaya, di mana untuk detailnya dapat dilihat pada kertas kerja 1103. Jadi kesimpulannya, 4 orang yang memadai dengan inisial MD, RE, PU, dan AN. Dengan Made sebagai partner, Radite sebagai manager, Putri sebagai supervisor, dan Angelina sebagai anggota tim. Untuk A1104 terkait dengan komunikasi auditor pendahulu, sebenarnya kami telah melakukan request komunikasi, namun tidak mendapat balasan. Tapi kita menilai bahwa hasil survei auditor itu tidak ada risiko terhadap manajemen dari pengalaman audit tahun lalu. Nah, sehingga kita memutuskan untuk melanjutkan hubungan dengan klien, dan klien juga telah menyerahkan laporan keuangannya, telah kami input untuk awal pembukuan 1 Januari 2018, periode berjalannya 31 Desember 2018, dan periode perbandingannya itu 2017. Nah, setelah kami input bahwa ditemukanlah untuk earning before tax-nya itu balance, dan neraca saldonya juga balance per 2018 maupun 2017. Nah, sehingga di sini kita akan merencanakan untuk pengambilan bukti audit secara luas terhadap hal-hal yang berisiko tinggi. Kita kembali ke konten. Nah, untuk alokasi jam dan jasa perencanaan lainnya di kertas kerja A120. Nah, jadi kita akan mulainya itu di hari Senin 3 Desember 2018 untuk jadwal akhirnya itu di bulan Februari tanggal 20 tahun 2019. Untuk jam mulai kerjanya kita mulai jam 9, jumlah harinya 79, hari liburnya itu ada 22 hari, dan hari libur lainnya ada 3 hari, dan jumlah hari efektifnya itu adalah 54. Kemudian untuk jumlah jam kerja efektifnya itu 378 jam. Nah, selanjutnya kita telah membuat rincian per jam kerjanya, alokasi rencana kerja aktualnya, sehingga sudah memadai, dan manajer dan juga partner secara berkala akan melakukan komunikasi kepada tim yang bertugas untuk pengambilan bukti audit itu sendiri. Selanjutnya, terkait surat perikatan pada kertas kerja A130, itu kami telah membuat dengan ketentuan sebagai berikut, dan berikut ini merupakan kertas kerjanya dibuat di tanggal mulainya, itu tanggal 3 Desember 2018 kepada Direkturnya Prasmula Jaya. Untuk surat tugas, nah surat tugas itu dibuat sehari setelah adanya surat perikatan tadi, dengan lampiran sebagai berikut. Di Selasa 4 Desember 2018 dengan anggota yang bakalan mengaudit itu, dan kita perikatannya selama 54 hari dari tanggal 3 Desember sampai 20 Februari. Ini adalah surat pernyataan independensi
kita juga sudah membuatnya dengan berisikan tanda tangan. Kemudian, nah berikut ini adalah komunikasi antar tim perikatan. Kita telah membuat formulir komunikasinya, bahwa dengan surat perikatan audit tadi, yang telah kita buat pada tanggal 3, dan untuk komunikasinya itu kita buat di tanggal 5 setelah surat tugas itu ada. Untuk indeks A170 terkait perikatan tahun pertama, jadi kan karena kita udah menginput laporan keuangan klien kita, sehingga untuk hasilnya kita sudah membaca sudah, terus revisinya tidak ada. Untuk saldo awal yang mengandung salah siji material juga tidak ada. Nah, sehingga kami merasa kita akan menelusuri saldo awal hasil laporan audit tahun lalu yang diperoleh dari klien, lalu dibandingkan dengan trial balance atau neraca saldo per 1 Januari 2018 yang diperoleh dari aplikasi akuntansi PT Prasmula Jaya. Nah, untuk indeks A210 dan ke bawahnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya kita beralih pada kertas kerja A210 itu untuk menetapkan materialitas awal. Nah, dalam menetapkan materialitas awal ini, kami menentukan atau menggunakan benchmark akun lainnya sesuai dengan auditor induk itu dengan nilai 800 juta sebagai berikut. Nah, kemudian untuk overall materiality sendiri kita menggunakan persentase sebesar 3%. Hal ini dikarenakan auditor telah menentukan risiko audit yang tinggi atau high, karena itu mengambil nilai materialitas yang sangat hati-hati. Kemudian kita juga menentukan performance materiality sebesar 65% dari overall materiality, ini berdasarkan pengalaman auditor dengan industri sejenis sebelumnya. Selain itu kami juga telah menentukan ambang batas nilai yang tidak dikoreksi itu sebesar 3%. Nah, secara khusus kami juga menentukan beberapa akun untuk materialitas khusus. Di sini kami menggunakan performance materiality, dan untuk spesifik materiality-nya itu ada akun persediaan dan utang pajak dengan SOM sebesar 50% dan SPM sebesar 60% dari masing-masing akun tersebut. Sehingga diperoleh nilai dari SOM dan SPM-nya sebagai berikut. Selanjutnya adalah kertas kerja A220. Nah, jadi pada kertas kerja ini kita melakukan dua hal, yaitu yang pertama menganalisis perbandingan data antar periode, yang kedua melakukan analisis dengan rasio keuangan. Nah, untuk yang pertama kita melakukan analisis vertikal dengan membandingkan akun yang bersangkutan dengan base-nya. Untuk akun neraca sendiri kami menggunakan base total aset untuk tahun yang bersangkutan baik 2017 maupun 2018. Sementara untuk akun nominal kami menggunakan base pendapatan untuk tahun yang bersangkutan baik 2018 dan juga 2017. Dan dari analisis vertikal ini kami melihat bahwa terdapat akun dengan perubahan yang signifikan yang bisa jadi bersifat material. Di sini ada dua akun untuk perubahan akhir periode, yaitu akun utang usaha dan juga utang pajak. Sehingga di sini kami menyimpulkan bahwa terdapat risiko salah saji material. Kemudian untuk yang kedua, yaitu dengan rasio keuangan, di sini terdapat beberapa rasio seperti likuiditas, kemudian profitabilitas, kemudian terdapat aktivitas, dan juga solvabilitas dengan rumus sebagai berikut. Kami menggunakan data keuangan dari PT Prasmula Jaya ini untuk melihat periode di tahun 2018 dan 2017. Kemudian dari perhitungan rasio ini, kami menyimpulkan bahwa tidak terdapat risiko salah saji material. Selanjutnya pada kertas kerja A230. Nah, di sini SAK yang digunakan oleh PT Prasmula Jaya merupakan SAK umum konvergensi IFRS. Nah, yang pertama kita melakukan pemahaman terhadap informasi umum dan juga aspek legalitas, di mana di sini terdapat informasi terkait dengan kontak klien yang dapat dihubungi. Selain itu dapat informasi umum perusahaan, di mana di sini ada tanggal pendirian perusahaan, kemudian nama notaris, dan juga apa maksud dan tujuan dari pendirian perusahaan ini. Di sini terlihat juga bahwa modal dasar yang disetorkan kepada perusahaan itu sebesar 5 miliar dengan susunan pemegang saham sebagai berikut, yang terdiri dari Bapak Budiman dan juga Bapak Arisman Budi. Nah, untuk susunan pengurus perusahaan itu sendiri terdapat 5 orang yang menempati 5 jabatan, yaitu Direktur Utama, Keuangan, Produksi, Pemasaran, dan juga Kepala Divisi Umum. Nah, di sini informasi mengenai legalitas perusahaan. Terdapat surat izin usaha, perusahaan juga memiliki tanda daftar perusahaan, memiliki perizinan lainnya, NPWP, serta pengukuhan sebagai PKP. Nah, untuk kepemilikan kantor sendiri, perusahaan memiliki kantor pusat, cabang, dan juga gudang yang menjadi milik sendiri. Dan per tanggal 31 Desember 2018, perusahaan memiliki 120 orang karyawan tetap. Kami juga telah mendapatkan informasi terkait dengan struktur organisasi serta tanggung jawab dari masing-masing posisi. Nah, seperti yang terlihat pada tampilan layar, kita bisa melihat bahwa direktur utama membawahi 4 posisi lainnya, serta di sini sudah terdapat penjabaran dari masing-masing posisi, baik dari direktur utama, keuangan, produksi, pemasaran, maupun kepala divisi umum. Selanjutnya kita melakukan pemahaman terkait dengan proses aktivitas bisnis utama serta kebijakan akuntansi dari klien. Nah, berhubung PT Prasmula Jaya ini bergerak pada bidang perdagangan dan jasa, terdapat 2 siklus utama yang menjadi proses bisnis utama dari perusahaan, yaitu siklus penjualan, piutang usaha dan penerimaan, serta siklus pembelian persediaan, hutang dan pengeluaran. Nah, di sini kami juga telah menjabarkan terkait dengan rangkuman uraian dari masing-masing siklus, dan kesimpulan auditor yaitu pada analisis aktivitas bisnis utama ini kami melihat adanya kemungkinan salah saji material yang kami soroti pada akun utang.
Nah, selanjutnya kita juga memahami peraturan yang relevan pada klien. Di sini terdapat dua peraturan, yang pertama Undang-Undang PPN dan juga Undang-Undang PPH. Nah, untuk klien sendiri sudah mematuhi Undang-Undang PPN yang berlaku. Namun, sebaliknya, perusahaan belum mematuhi Undang-Undang PPH, yang mana ini akan berpengaruh pada akun utang pajak. Sehingga kami menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan yang relevan terdapat kemungkinan salah saji material, yaitu pada Undang-Undang PPH. Nah, kita juga melakukan pemahaman terkait dengan lingkungan bisnis dari klien. Nah, jadi pada hal ini, kita melihat dari tren industri sejenis, kondisi perekonomian nasional, amandemen SAK, perubahan peraturan, perkembangan teknologi, siklus alam, serta ketersediaan dan biaya energi dari klien. Nah, untuk tren industri sejenis, kita melihat bahwa akhir-akhir ini terdapat banyak toko ATK juga yang bermunculan, serta menawarkan variasi ATK dengan harga yang terjangkau, sehingga akan mengurangi pangsa pasar yang ada untuk PT Prasmara Jaya. Sehingga kami melihat akan ada penurunan penjualan ATK, karena sebagian pembeli ini akan beralih pada toko ATK yang baru, dan hal ini akan berdampak pada akun penjualan barang dagangan. Nah, kita juga melihat dari kondisi perekonomian nasional, di mana saat ini Indonesia sedang mengalami inflasi 5% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yang akan berdampak pada kenaikan harga bahan baku dan juga ATK pada tahun berjalan, sehingga akan berdampak pada akun persediaan dan juga beban pokok pendapatan. Yang ketiga, kami mengetahui bahwa perusahaan ini menerapkan adanya amandemen SAK, yaitu PSAK 23 tentang pendapatan, yang akan berpengaruh nantinya kepada measurement dari pendapatan itu sendiri, sehingga akan berdampak pada akun penjualan barang dagangan dan juga return earning atau saldo laba. Nah, kita juga melihat adanya perubahan peraturan, yaitu penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, yang akan berpengaruh pada meningkatnya nilai beban gaji perusahaan, sehingga akan berdampak pada akun biaya gaji dan juga upah. Nah, untuk perkembangan teknologi, kita melihat bahwa saat ini dalam banyak hal sedang beralih dari penggunaan kertas dan juga digital. Hal ini akan mengurangi penjualan ATK karena peralihan ke media digital tersebut, sehingga akan berdampak pada akun penjualan barang dagangan. Untuk siklus alam, kita menyoroti bahwa akhir-akhir ini faktor alam kurang mendukung, karena adanya penurunan jumlah pohon yang digunakan sebagai bahan baku kertas itu sendiri, sehingga akan terjadi kenaikan harga bahan baku, kertas dan juga ATK pada tahun berjalan akibat kelangkaan tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada akun persediaan dan juga beban pokok pendapatan. Nah, untuk ketersediaan dan biaya energi, di sini kami menyoroti tidak terdapat perubahan tarif pada TDL. Dan untuk analisis terhadap lingkungan bisnis perusahaan atau klien, kita menyoroti terdapat risiko salah saji, khususnya pada akun penjualan, persediaan, serta beban pokok penjualan. Kemudian kita beralih pada analisis kelangsungan usaha. Nah, di sini yang menjadi sorotan oleh auditor adalah dari aspek keuangan. Kita melihat bahwa terdapat kemungkinan salah saji material pada posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih, karena saldo liabilitas jangka pendek ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang dari klien. Nah, selain itu kami melihat bahwa perusahaan ini juga memiliki rasio keuangan utama yang buruk akibat akun utang pajak, sehingga rasio lancar menjadi kurang sehat. Dan kesimpulan dari auditor, terdapat kemungkinan salah saji material pada analisis kelangsungan usaha. Selanjutnya melakukan pemahaman terhadap penyiapan dan juga penyusunan laporan keuangan oleh klien. Jadi kami menyoroti terdapat identifikasi salah saji pada tahapan pencatatan jurnal penyesuaian serta transaksi antar perusahaan. Untuk pencatatan jurnal penyesuaian, perusahaan ini tidak melakukan impairment test atas piutang usaha dan aset tetap, serta terdapat kesalahan dalam perhitungan depresiasi aset tetap, sehingga akan berdampak pada akun beban penyusutan dan amortisasi serta aset tetap dan juga piutang usaha. Kemudian untuk intercompany transaction, kami melihat bahwa terdapat beberapa transaksi yang tidak di-approve, serta tidak adanya perjanjian dan juga tidak adanya pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan, sehingga nantinya akan berpengaruh pada akun utang usaha. Sehingga kami mengidentifikasi untuk tahapan ini belum cukup memadai. Nah, selanjutnya kita juga menganalisis faktor kecurangan dan kita menyoroti bahwa terdapat kelemahan internal kontrol, khususnya pada motif kesempatan, di mana pemantauan atas kontrol itu tidak memadai, termasuk kontrol yang dijalankan secara otomatis melalui sistem maupun kontrol terhadap penyusunan laporan keuangan interim, serta terjadi kelemahan di mana sistem informasi dan akuntansi ini tidak efektif, termasuk kondisi yang menimbulkan kelemahan material dalam pengendalian intern, sehingga kami melihat adanya faktor kecurangan, khususnya pada akun persediaan dan juga penjualan barang dagangan. Nah, untuk kesimpulan dari pemahaman lingkungan bisnis dari entitas ini, akan terdapat beberapa akun yang memiliki risiko salah saji material seperti yang tercantum pada screen. Terima kasih rekan saya Putri. Baik, selanjutnya pada kertas kerja A240 terkait dokumentasi penilaian risiko bawaan oleh auditor atau inherent risk. Adapun terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, identifikasi, dan penilaian risiko yang secara otomatis muncul atas pengisian kertas kerja sebelumnya, yaitu kertas kerja A230. Di sini salah satu contohnya adalah pemahaman atas peraturan yang relevan dengan akun yang berdampak adalah utang pajak dan faktor-faktor lainnya seperti yang tertera pada Excel. Kemudian, risiko bawaan suatu perusahaan atau entitas bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari financial statement level dan juga account level.
Baik, pada financial statement level, terdapat faktor penyebab yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan kertas kerja A230.7 yang telah dijelaskan oleh rekan saya, dapat kita tandai bahwa terdapat faktor kecurangan dan juga faktor pengendalian internal yang kurang memadai. Dari 5 faktor tersebut, terdapat 2 faktor yang ditandai, maka risk of material misstatement-nya adalah medium. Di mana kami di sini merespons selaku auditor bahwa akan menyewa jasa penilai independen untuk mengukur atau menilai akun-akun estimasi seperti utang pajak, imbalan pasca kerja, properti investasi, impairment atas berita usaha, serta utang pajak auditor, juga untuk menguji pengendalian terhadap akun yang berisiko tinggi seperti penjualan dan persediaan barang dagang. Selanjutnya kita ke inherent risk pada account level. Nah, di sini secara otomatis akan muncul berdasarkan data yang telah kita isi sebelumnya. Lalu penentuan apakah akun tersebut memiliki resiko bawaan atau tidak, kami sebagai auditor dapat mendapatkan hasil tersebut berdasarkan analisis atau hasil audit terkait dengan inherent faktornya. Setelah di sini kita dapat melihat dan menilai likelihood of risk occurring yang sering terjadi dan magnitude impact of risk atau yang memiliki nilai material yang tinggi dengan pilihan high or low, dan Atlas akan otomatis membantu menentukan high or low pada rentan terhadap fraud risk-nya, dan juga kemudian secara otomatis Atlas akan menilai resiko signifikannya. Kemudian di sini auditor menemukan faktor lain yang berhubungan dengan utang pajak dikarenakan kontingensi undang-undang pajak yang dapat auditor tuliskan dan catat pada kertas kerja A240 ini. Nah, kemudian maka kita dapat menyimpulkan bahwa analisis inherent risk telah dilakukan dan kertas kerja pun menjadi komplit. Selanjutnya adalah kertas kerja A250. Dikarenakan pada kertas kerja sebelumnya kita telah mengisi dan membahas inherent risk perusahaan, maka biasanya perusahaan juga membuat kontrol. Nah, di mana internal kontrol yang dibuat oleh perusahaan tersebut tetap saja masih memiliki celah resiko. Kita buka kertas kerja A250.1 yaitu entity level. Jadi di sini kita mendokumentasikan di level perusahaan terdapat pengendalian apa saja gitu. Dari dokumentasi yang telah kita dapatkan, kita akan membuat kesimpulan apakah level entity ini sudah memadai atau belum, dan apakah dari pemahaman pada kertas kerja ini teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internalnya. Nah, adapun kesimpulan evaluasi pemahaman pengendalian ini auditor isikan berdasarkan analisis pada lembar evaluasi pemahaman pengendalian. Kita buka evaluasinya. Setelah lembar ini diisi secara penuh dengan analisis auditor, maka secara otomatis data tersebut akan masuk ke lembar kerja A250.1. Kita ke previous index. Nah, dari sini setelah kita lihat berdasarkan pemahaman pada kertas kerja ini teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internalnya. Maka kesimpulannya adalah pengendalian internal tingkat entitas tidak memadai dan terdapat kelemahan pengendalian, yaitu dari 5 unsur pengendaliannya hanya informasi dan komunikasi saja yang baik dan selebihnya tidak. Nah, kita akan ke previous index untuk melihat A250.2, yaitu di mana A250.2 ini membahas terkait dengan uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Di sini kita dapat melihat uraian siklus yang telah disiapkan oleh Atlas dengan kesimpulan kertas kerja ini adalah pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai dikarenakan terdapat beberapa penjualan kredit yang pengiriman barangnya terlebih dahulu lalu dibayarkan kemudian oleh pelanggan, serta dokumentasi-dokumentasi pengiriman dan pembayarannya belum sempurna. Selanjutnya kita akan ke main index untuk melihat A250.3. Nah, A250.3 ini terkait dengan uraian siklus pembelian persediaan, hutang, dan pengeluaran, di mana kesimpulannya pada kertas kerja ini adalah pengendalian internal pada siklus ini telah memadai. Kita akan ke main index untuk melihat A250 secara keseluruhan. Nah, maka kesimpulan dan status KKP pada level entitas yaitu pengendaliannya tidak memadai, namun pada siklus bisnis pengendalian internal perusahaan telah memadai. Baik, selanjutnya adalah kertas kerja A260, yaitu terkait dengan Risk of Material Misstatement atau ROMM, yaitu kertas kerja yang di sini kami selaku auditor melakukan pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya, di mana di sini kita dapat lihat terdapat faktor pertimbangan, yaitu adalah faktor kecurangan dan juga faktor pengendalian internal yang kurang memadai, dengan ROMM-nya adalah medium, sesuai dengan pengisian auditor pada lembar kerja A240. Nah, di sini Atlas akan membantu untuk melihat dan juga menilai gitu ya,
akun-akun yang berisiko tinggi. Nah, dengan keterangan di sini juga ada keterangan TM yaitu tidak material, sedangkan M adalah material. Setelah kita mengisi dan dilakukannya analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kami selaku auditor telah menentukan ROMM-nya pada PT Prasmulya Jaya dan kertas kerja ini pun komplit. Terkait dengan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya, Ketut Redita. Terima kasih. Berikutnya saya sebagai manajer akan menjelaskan proses dari auditor selanjutnya. Proses audit selanjutnya yang selanjutnya itu adalah komunikasi dengan TCWG dan SPI. Nah, klien ini memiliki TCWG dan SPI. Untuk TCWG sendiri komunikasi dengan pihak TCWG sudah memadai. Dan untuk SPI auditor kami sendiri dari KAP Pram tidak akan menggunakan hasil kerja dari auditor internal, dan kami simpulkan bahwa bukti audit yang diperoleh telah cukup memadai. Selanjutnya yaitu worksheet. Nah, yang pertama itu adalah working trial balance. Jadi kita perlu menyesuaikan akun yang dimiliki oleh pihak klien. Nah, untuk klien sendiri itu hanya memiliki akun laba rugi periode berjalan, tidak memiliki OCI. Ini adalah trial balance-nya. Berikutnya yaitu prosedur mapping and lead schedule. Untuk tahap prosedur mapping dan lead schedule ini kita akan menentukan sebenarnya jumlah sampel dan menyimpulkan apakah akun-akun dalam laporan keuangan klien ini telah disajikan secara wajar atau belum. Nah, secara garis besar untuk akun pada laporan keuangan perusahaan ini telah disajikan secara wajar, namun ada akun yang belum sepenuhnya disajikan secara wajar, yaitu piutang usaha. Kenapa? Jadi saya akan highlight untuk akun piutang usaha saja di sini. Jadi untuk akun piutang usaha ini level of ROM-nya ini termasuk moderat, sehingga range dari confidence factor-nya itu berkisar 1,6 sampai 1,9. Jadi kami ambil yang paling tinggi 1,9, sehingga sampel size yang kami ambil itu ketika mengaudit akun piutang usaha ini yaitu 121 sampel. Nah, untuk akun ini terdapat caji dan pajak. Jadi ada beberapa temuan dari kami sendiri, yaitu seperti penjualan tanpa bukti transaksi, ada barang konsinyasi, dan ada piutang tak tertagih. Nah, sebagian besar sebenarnya sudah, jadi kami memberikan propose adjustment kepada klien, seperti misalkan penjualan tanpa bukti transaksi, kami harus mendebit piutang usaha untuk mendebit penjualan usaha untuk melakukan pengurangan terhadap penjualan usaha dan mengkredit piutang usaha sendiri. Nah, sebagian besar sebenarnya dari propose adjustment yang kami berikan ini telah dibukukan, namun ada satu propose adjustment yang tidak dibukukan oleh klien, yaitu salah satu debiturnya itu menyatakan valid dan tidak sanggup melunasi utang usahanya kepada klien sebesar 350 juta atau sekitar 35% dari total piutang usahanya dari klien. Nah, ini jumlahnya material, namun pihak klien dan manajemennya itu menerima informasi katanya bahwa debiturnya itu mampu melunasi utang usahanya, atau dengan kata lain klien bisa menagih piutang usahanya. Nah, karena klien ini menolak dari propose adjustment yang telah kami berikan dan kami telah menerima konfirmasi bahwa debiturnya tidak mampu melunasi, maka kami simpulkan bahwa caji dan pajak ini tidak memadai dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, berikutnya untuk caji dan pajak seperti telah saya bahas sebelumnya. Untuk berikutnya yaitu laporan posisi keuangan. Nah, untuk siklus kertas kerja statusnya ini telah komplit. Nah, dan kami menyimpulkan balance sheet atau profit and loss statement ini tidak memadai dengan alasan seperti tadi bahwa ada salah satu debiturnya pilot dan tidak mampu melunasi utang usahanya. Dengan kata lain, klien tidak mampu menagih utang usahanya. Nah, ini akan berdampak pada laporan laba rugi tahun berjalan ini akan overstatement, saldo laba juga akan overstatement, juga berpengaruh pada modal, serta pada aset itu piutang usahanya akan overstatement, sehingga kami simpulkan bahwa balance sheet dan P&L ini tidak memadai. Oke, untuk worksheet sekian. Berikutnya yaitu tentang evaluasi bukti audit. Nah, kami telah mengumpulkan cukup dan tepat bukti auditnya, dan ini menyebabkan salah satu material yang berdampak pervasif. Sehingga atlas ini memberikan saran bahwa opini yang kita berikan harusnya tidak wajar, namun kami memilih wajar dengan pengecualian.
karena alasan seperti tadi, jadi ada piutang usaha yang tidak dapat tertagih itu 350 juta yang jumlahnya material, namun debitur itu memberikan informasi atau tanggapan kepada klien bahwa mereka sanggup melunasi utang usahanya. Nah, jadi jika sebenarnya piutang usahanya itu dapat ditagih oleh klien, maka laporan keuangan ini disajikan secara wajar, namun jika tidak dapat ditagih, maka tidak disajikan secara wajar. Kami memilih wajar dengan pengecualian dengan dengan pengecualian bahwa piutang usahanya nantinya ini dapat ditagih. Berikutnya yaitu tentang review laporan auditor independen. Jadi ini kita centang kalau kita sudah menerbitkan laporan auditor independen kita dan telah mencantumkan beberapa ketentuan yang diwajibkan, misalkan judul, pihak yang tuju dan sebagainya. Nah, karena kita menyimpulkan opini wajar dengan pengecualian, jadi di bagian modifikasi laporan auditor ini kita centang opini wajar dengan pengecualian, dan kita juga menekankan suatu paragraf gitu ya, penekanan tertentu, yaitu piutang usaha dari klien ini ada kemungkinan tidak tertagih 350 juta atau sekitar 35% dari total piutang usahanya. Dan kita berkesimpulan bahwa laporan auditor independen ini telah memadai. Baik, sekian pemaparan kami. Terima kasih.